Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yaitu Muhammad Iqbal Kalamullah dengan NIM 18416255201028 dan juga Alvin Tubagus Januarsa 18416255201167. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas elektronik mata kuliah elektronika dasar, yaitu menjelaskan tentang port serial dan port paralel. Pertama, port serial, yaitu teknik komunikasi data, yaitu pertama ada serial dan paralel. Nah, serial ini dibagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkronus, yaitu tidak sinkron. Nah, komunikasi serial adalah pengiriman data secara serial. Data dikirim satu persatu secara berurutan per satu periode clock, sehingga lebih lambat daripada komunikasi paralel. Port serial ini biasanya diistilahkan dengan COM 1 atau 2. Ini seperti ini contoh serial transfer, yaitu data dikirim melalui satu jalur. Nah, komunikasi serial seperti ini, pengirim dan penerima. Nah, komunikasi serial port lebih sulit ditangani karena peralatan yang dihubungkan ke serial port harus berkomunikasi dengan menggunakan transmisi serial, sedangkan data di komputer diolah secara paralel. Perlu menggunakan Universal Asynchronous Receiver Transmitter atau UART agar bisa mengubah dari serial paralel dan sebaliknya. Nah, ini gambar port serial, jadi contohnya DB9 dan DB25. Port serial digunakan untuk menghubungkan mouse, printer, atau plotter modern eksternal. Nah, ini contohnya. Di gambar mouse itu, ini mouse zaman dulu. Komunikasi data serial secara sinkron adalah merupakan bentuk komunikasi data secara serial yang memerlukan sinyal clock untuk sinkronisasi, di mana sinyal clock tersebut akan tersulut pada setiap bit pengiriman data. Komunikasi asinkron tidak dapat memerlukan sinyal clock sebagai sinkronisasi pengiriman. Pengiriman data pada komunikasi serial dilakukan mulai dari start bit, yaitu bit yang paling rendah, LSB, hingga stop bit, yaitu bit yang paling tinggi, MSB. Perbedaan antara sinkronus dengan asinkronus yang utama itu tergantung dari ada tidaknya jeda antara pertukaran pesan dan fleksibilitas waktu antar pengguna komunikasi tersebut. Keuntungan komunikasi serial yaitu kabel untuk komunikasi serial bisa lebih panjang dibandingkan dengan paralel, yaitu logika -3 sampai -25 volt, logika 0 +3 sampai +25 volt. Jangkauan tegangan maksimum yaitu 50 volt, sedangkan pada komunikasi paralel hanya 5 volt. Hal ini menyebabkan gangguan pada kabel-kabel panjang lebih mudah diatasi dibandingkan kabel paralel. Keuntungan komunikasi serial yaitu jumlah kabel serial lebih sedikit. Nah, Anda bisa menghubungkan dua perangkat komputer yang berjauhan dengan hanya 3 kabel. Untuk konfigurasi 0 modem yaitu TXD atau saluran kirim, RXD atau saluran terima, dan ground. Seperti ini gambar konfigurasi kabel port serial. Nah, seperti ini. Keuntungan komunikasi serial 3 yaitu untuk teknologi embedded system, banyak microcontroller yang dilengkapi dengan komunikasi serial atau serial communication interface atau SCI. Dengan adanya SCI yang terpadu, maka microcontroller akan mengurangi jumlah pin keluaran
sehingga hanya dibutuhkan 2 pin utama, yaitu TXD dan RXD di luar acuan ground. Ini adalah gambar pengguna port serial pada perangkat embedded. Kekurangan komunikasi serial yaitu kecepatan pengiriman data lebih lambat dibandingkan paralel. Pada transfer data secara serial dapat dibutuhkan adanya sinkronisasi antara si pengirim dan penerima agar data yang ditransfer terdapat kesesuaian antar pengirim dan penerima. Nah, selanjutnya dari segi perangkat keras, adanya proses konversi data paralel menjadi serial atau sebaliknya menggunakan piranti tambahan yang disebut UART. Nah, dari segi perangkat lunak perlu adanya register khusus yang diperlukan sebelum menampung data serial tersebut sebelum ditransmisikan. Selanjutnya, jumlah perangkat yang bisa terhubung ke port serial lebih sedikit. Selanjutnya, perangkat keras komunikasi serial, yaitu piranti-piranti yang menggunakan komunikasi serial meliputi DTA, yaitu Data Terminal Equipment, yaitu komputer itu sendiri, atau yang kedua itu DCE, yaitu Data Communication Equipment. Misalnya modem, plotter, printer, mouse. Nah, seperti ini. Penerapan komunikasi serial, yaitu interfacing. Ini adalah gambar interfacing LCD menggunakan serial port. Nah, pengendalian motor stepper dengan 89C2051 dan port serial seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke port paralel. Nah, komunikasi paralel. Port paralel adalah port data komputer yang digunakan untuk mentransmisikan 8 bit data dalam 1 detak atau 1 clock. Nah, standar port paralel yang terbaru ialah IEEE 1284, yaitu tahun 1984. Tujuan standar yang baru tersebut adalah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru dan kompatibel dengan peralatan lain serta standar paralel port sebelumnya pada tahun 1981. Nah, seperti ini. Contoh pengiriman secara paralel, yaitu per bit. Nah, komunikasi paralel. Untuk menghubungkan printer dan modem eksternal, seperti ini. Contoh portnya. Gambar aplikasi port paralel dengan 7 segmen, seperti ini. Keuntungan komunikasi paralel yaitu kecepatan pengiriman data lebih cepat dibanding port serial. Kedua, tidak perlu perangkat dan pemrograman tambahan untuk proses konversi data dikarenakan data yang bagian pemroses sudah sama-sama paralel. Kekurangannya yaitu jarak transfer port paralel pendek dibanding port serial, sehingga tegangan maksimum pada komunikasi paralel hanya 5 volt. Yang kedua, perlu perangkat penguat atau repeater untuk mentransfer dengan jarak yang jauh. Akses port paralel yaitu port paralel ini terhubung dengan dunia luar melalui konektor DB25 yang terbagi atas 3 kelompok register, yaitu register data, register kontrol, dan register status. Masing-masing register tersebut digunakan untuk mentransfer data, melakukan pengontrolan peripheral, serta memeriksa atau mendapatkan status peripheral eksternal. Konektor DB25 adalah yang paling banyak ditemukan pada port paralel komputer, sedangkan konektor Centronic banyak dijumpai pada pencetak atau printer. Standar IEEE 1284 menetapkan 3 macam jenis konektor yang berbeda, yaitu 1284 tipe A.
konektor DB25 yang banyak kita jumpai pada komputer saat ini. Lalu yang kedua 1284 tipe B adalah konektor Centronic 34 pin yang banyak dijumpai pada printer. Dan 1284 tipe C adalah konektor 36 pin yang mirip dengan Centronic namun lebih kecil. Nah, ini adalah tipe-tipe paralel seperti ini. Tipe A, seperti ini, tipe B, tipe C seperti ini. Nah, dengan plug yang beda. Nah, Centronic itu apa sih? Centronic merupakan standar transfer data dari komputer ke printer. Pada Centronic, data dikirimkan ke pin 2 hingga pin 7. Komputer akan mengecek apakah printer sibuk. Jika tidak sibuk, BIOS harus berlogika 0. Program mengeluarkan sinyal stop menunggu sekitar 1 use untuk menonaktifkan sinyal strobe. Data dibaca oleh printer atau peripheral pada ujung strobe. Gambar for Centronic. Ya, terima kasih. Itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.